Pemirsa Sindo Siang, kita awal dengan informasi demo menolak pengesahan RUU TNI juga digelar di daerah. Di Kota Semarang, demo di depan kantor Gubernur Jawa Tengah diwarnai bentrok dengan aparat kepolisian. Sementara di Yogyakarta, massa berunjuk rasa dengan menaikkan bendera setengah tiang sebagai tanda berkabung. Ribuan mahasiswa di Kota Semarang turun ke jalan untuk menyuarakan penolakan terhadap Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan oleh DPR RI. Awalnya aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Jawa Tengah berlangsung damai. Namun situasi mulai memanas ketika massa mencoba menerobos masuk ke dalam gedung, memicu aksi saling dorong dengan aparat kepolisian yang berjaga. Ketegangan memuncak ketika bentrokan fisik tak terhindarkan. Barisan polisi bersenjata tameng mendorong mundur mahasiswa yang kalah jumlah, memaksa mereka keluar dari halaman gedung. Massa menilai Undang-Undang TNI dikhawatirkan mengancam supremasi sipil, di mana Dwi Fungsi ABRI memberi militer kekuasaan berlebihan dalam urusan sipil. Pemerintah tidak berkenan untuk mendengar suara kita. Menurut saya dari naskah akademik aja udah jelek banget. Kejahatan legislasi yang dilakukan oleh DPR melecehkan demokrasi, melecehkan rakyat. Maka seharusnya ketika TNI dipersenjatai dengan senjata, kita rakyat harus dan sudah kewajiban kita untuk dipersenjatai dengan kemarahan rakyat. Unjuk rasa menolak disahkannya Undang-Undang TNI juga dilakukan ratusan mahasiswa di Yogyakarta. Para mahasiswa membentangkan spanduk dan poster berisi narasi dan ilustrasi menolak revisi Undang-Undang TNI. Mahasiswa mengecam DPR RI yang dinilai telah melecehkan rakyat dan demokrasi dengan mengesahkan undang-undang tersebut. Mahasiswa juga menurunkan bendera setengah tiang sebagai simbol duka atas pengesahan Undang-Undang TNI. Melalui aksi ini, para mahasiswa juga mendesak DPR RI segera membatalkan pengesahan Undang-Undang TNI. Dari Yogyakarta dan Semarang, Jawa Tengah, iNews melaporkan. Revisi Undang-Undang TNI disahkan sebagai undang-undang dalam rapat paripurna DPR ke-15. Ketua DPR Puan Maharani meminta publik tidak berburuk sangka dan menegaskan prajurit aktif tetap dilarang berbisnis dan berpolitik. Sekarang tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Ketua DPR RI Puan Maharani akhirnya mengetuk palu pengesahan RUU TNI menjadi undang-undang dalam sidang paripurna yang digelar di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Kamis pagi. Paripurna pengesahan RUU TNI dihadiri 412 anggota Dewan dan turut dihadiri Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan sejumlah pejabat lainnya. Sebanyak 8 fraksi di DPR atau seluruh fraksi menghadiri rapat paripurna dan menyatakan setuju atas RUU TNI. Tak ada penolakan dari 8 fraksi di DPR, namun masing-masing fraksi memberikan catatan. Atas pengesahan RUU TNI yang menuai kontroversi, Ketua DPR Puan Maharani menegaskan Undang-Undang TNI yang baru tetap melarang prajurit aktif untuk berbisnis dan menjadi anggota partai politik. Tetap dilarang, tidak boleh berbisnis, tidak boleh menjadi anggota partai politik, dan ada beberapa lagi itu harus, dan bahkan kalau di luar dari pasal 47 bahwa cuman ada 14 kementerian lembaga yang boleh diduduki TNI aktif, yang TNI aktif itu harus mundur atau pensiun dini. Jadi tolong jangan ada kecurigaan, jangan salah berprasangka dulu. Mari kita sama-sama baca dengan baik setelah undang-undang ini disahkan. Dalam RUU TNI yang telah disahkan, perubahan yang paling menjadi sorotan adalah jabatan TNI aktif di Kementerian Lembaga Sipil. Yakni TNI aktif kini bisa menjabat di 14 kementerian lembaga. Batas usia pensiun juga diatur berdasarkan kepangkatan, yakni paling tinggi 63 tahun untuk perwira tinggi bintang 4 dan dapat diperpanjang hingga 2 kali.
Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Investigasi sementara Kodam 2 Sriwijaya mengungkapkan diduga ada motif uang terkait dengan sabung ayam yang digerebek jajaran Polsek Negara Batin dan menewaskan 3 anggota kepolisian. Temuan ini didapatkan berdasarkan keterangan para saksi yang kini juga ditahan oleh pihak Denpom. Kasus tewasnya 3 anggota polisi saat melakukan penggerbekan arena sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Waikanan, Lampung menemukan fakta baru. Diduga adanya aliran uang judi yang dinikmati para oknum dari hasil judi sabung ayam. Hal itu ditegaskan langsung oleh Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syah Putra Siregar. Temuan adanya bagi-bagi uang hasil judi sabung ayam didapatkan berdasarkan keterangan para saksi yang kini telah ditahan Denpom. Adapun kedua saksi tersebut, Peltu Lubis dan Kopka Basaryah. Pengakuan ini pun akan didalami oleh tim penyidik gabungan untuk mengungkap siapa saja oknum yang terlibat dalam judi sabung ayam. Keterangan saksi saya jelaskan lagi, ada uang dibagi. Siapa ya? Kok nggak Polsek, Ramil. Yang jelas nggak mungkin juga ada yang tidak mendapat gitu. Ada duit? Ada. Uang diterima? Ada. Cuman siapa aja? Nah ini masih dicari lagi. Saya sudah sampaikan, tidak boleh ada pelaku yang lolos. Anggota kita sudah menyerahkan diri, sudah kita periksa. Dipastikan ini pasti kena hukuman. Investigasi tim gabungan telah menemukan 3 jenis berbeda selongsong peluru dan sepucuk senjata laras panjang tak jauh dari TKP. Dari Palembang, Sumatera Selatan, iNews melaporkan. Video seorang anggota Ormas yang memaki petugas keamanan perusahaan plastik di Bantar Gebang, Kota Bekasi viral di media sosial. Anggota Ormas tersebut marah lantaran tidak terima diberikan THR sebesar Rp20.000. Saya kasih aja lah. Gue nggak mau itu duit lo. Gue mau pimpinan di sini. Jangan gitu Pak, harga saya kerja di sini Pak. Kalau lu kerja di sini, sampai itu amanah lo. Udah saya sampaikan, saya juga amanah Pak. Viral di media sosial, seorang anggota Ormas memaki petugas keamanan perusahaan plastik di Cikiwul, Bantar Gebang, Kota Bekasi. Aksi itu dipicu lantaran preman tak terima setelah diberi tunjangan hari raya sebesar Rp20.000. Kalau gua tutup jalan di depan, kalau bisa bergerak. Siap. Hah? Ya Bu. Ya gimana, kita kan sesuai prosedur juga Pak. Prosedur buat nih, gua mau ketemu pimpinan lu di sini siapa? Dalam video berdurasi 2 menit ini, seorang preman bernama Suhada memaki petugas keamanan dan meminta bertemu dengan pemimpin perusahaan. Usai videonya viral di media sosial, pelaku mengunggah video klarifikasi dan meminta maaf ke publik. Pelaku juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Dengan kejadian yang viral di TikTok tempo hari yang telah membuat warga Cikiwul merasa terganggu dengan ucapan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya mengakui salah, ya, saya salah karena saya mengaku saya seorang jagoan Cikiwul. Nah, itu saya salah, ya, saya minta maaf. Dan untuk security yang tempo hari saya pernah maki-maki juga, saya minta maaf juga. Lu jangan keluarin, gua yang masukin, ngapain lu keluarin? Di sini gua yang megang pabrik-pabrik semua. Iya, paham, tapi harusnya saya... Maraknya permintaan THR dari Ormas menimbulkan keresahan di masyarakat. Warga berharap kepolisian bisa menyelesaikan kasus ini sehingga tidak berulang di kemudian hari. Tim Liputan iNews melaporkan. Pelaku usaha di Kota Depok, Jawa Barat resah karena sejumlah organisasi masyarakat minta jatah uang tunjangan hari raya jelang Lebaran 2025. Ormas tersebut meminta THR dengan mengirimi surat ke pelaku usaha. Bagi seluruh aparatur pemerintah di Provinsi Jawa Barat, dari mulai gubernur sampai RT RW. Kalau kata RT RW bukan pemerintah ASN, tetapi struktur yang ada dilarang meminta dan memberi
tunjangan hari raya pada siapapun dan dalih apapun. Yang kedua, bagi seluruh lembaga usaha, baik BUMD, BUMN, lembaga-lembaga bisnis swasta, dilarang untuk memberikan THR pada siapapun dengan dalih apapun. Salah satu pelaku usaha di kawasan Sawangan menerima 3 surat berupa isi permohonan partisipasi mendukung kegiatan dan meminta dana keamanan jelang lebaran dari 3 ormas berbeda. Terkait hal itu, Wakil Wali Kota Depok menyatakan perusahaan tidak wajib memberi THR kepada siapapun di luar karyawannya, terlebih jika ada unsur paksaan. Sehingga kami memastikan bahwa pengusaha fokus, juga pastikan fokus kepada THR semua karyawannya. Itu dulu, satu. Yang kedua, apabila mau memberikan bantuan atau apa kepada pihaknya, silakan aja, tapi tidak boleh ada unsur paksaan. Sementara itu belum ada masyarakat yang melapor langsung ke polisi terkait permintaan tunjangan hari raya dari ormas. Jika memang ada laporan, polisi akan lakukan penyelidikan serta membentuk tim untuk menindaklanjuti keluhan para pelaku usaha. Jadi untuk kegiatan itu kan sudah ada jelas semua dari Mabes Polri, namun demikian tetap kita menunggu respon dari masyarakat. Di samping kita juga melakukan tim untuk melakukan penyelidikan. Artinya kalau memang unsur terpenuhi dalam hal ini mungkin pemerasan dan sebagainya, kita proses sesuai dengan hukumnya. Tapi belum ada laporan langsung ke polisi? Sementara belum. Terkait ormas minta THR lebaran, para pelaku usaha diharapkan segera lapor pihak kepolisian. Jika ditemukan dan terbukti adanya unsur pemerasan, maka pelaku akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor hukum Visi Law Firm di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Kantor tersebut milik mantan jubir KPK Febri Diansah yang kini menjadi kuasa hukum Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Penggeledahan dilakukan terkait dengan kasus tindak pidana pencucian uang mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. KPK menggeledah kantor Visi Law Firm usai memeriksa Rasa Mala mantan kuasa hukum Syahrul Yassin Limpo. Usai melakukan penggeledahan, tim penyidik KPK membawa koper dari dalam kantor yang diduga berisikan dokumen-dokumen untuk diselidiki. Kantor Visi Law Firm merupakan milik Febri Diansah, yakni mantan jubir KPK, sekaligus kuasa hukum PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan milik mantan peneliti Indonesian Corruption Watch Donald Faris. Pengadilan Tipikor kembali menggelar sidang dugaan suap dengan terdakwa Hasto Kristianto. Sidang hari ini beragendakan pembacaan nota keberatan atau eksepsi dari pihak Hasto. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto tiba di Pengadilan Negeri Tipikor sekitar pukul 9 pagi. Hasto membacakan sendiri eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum. Hasto sudah menyiapkan eksepsi pribadi setebal 25 halaman yang ia bacakan. Dalam eksepsinya, Sekjen PDIP menguraikan bagaimana operasi politik dilakukan terhadap dirinya hingga duduk di kursi terdakwa. Proses daur ulang yang dilakukan penyidik KPK juga bertentangan dengan asas kepentingan umum, mengingat upaya tersebut menciptakan ketidakpastian perkara baru dan bisa menjadi presiden hukum bahwa kasus yang sudah inkrah dan tidak ada amar putusan yang berkaitan dengan proses penyelidikan baru terhadap saya dapat dilakukan kembali. Sementara eksepsi tim penasihat hukum setebal 130 halaman akan disampaikan secara bergantian oleh para penasihat hukum Hasto. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Pandu Priyo, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan sidang Hasto Kristianto yang beragendakan pembacaan eksepsi, kita akan bergabung dengan Salam Rahmat di Pengadilan Tipikor Jakarta. Baik, selamat siang, Salam. Apa saja isi eksepsi dari Hasto Kristianto? Silakan.
Ya, Nata dan juga pemirsa, hingga saat ini sidang dengan agenda pembacaan eksepsi atau nota keberatan yang disampaikan atau juga diajukan oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto dalam kasus dugaan suap pada proses PAW atau pergantian antara waktu dan juga obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Ini masih berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, di mana dari persidangan yang sudah bergulir sejak 1 jam yang lalu, ini ada sejumlah poin menarik yang disampaikan Hasto dalam eksepsinya kali ini, di mana tadi Hasto juga menyebut bahwa pada Desember 2024 lalu ada salah satu pejabat negara yang mendatanginya atau juga mengintimidasi dirinya agar tidak melakukan pemecatan terhadap Joko Widodo yang kala itu merupakan kader yang masih dalam barisan dari kader PDI Perjuangan agar tidak dipecat sebagai kader. Namun jika nantinya Hasto ataupun juga PDI Perjuangan ini melakukan pemecatan terhadap Joko Widodo yang nantinya dari salah satu pejabat negara tersebut akan mentersangkakan dalam suatu kasus. Dan saat inilah yang seperti terjadi ataupun juga sedang bergulir begitu. Saat ini Hasto duduk sebagai terdakwa dalam kasus suap dan juga obstruction of justice. Ada poin menarik lainnya juga yang juga disampaikan oleh Hasto dalam persidangan kali ini, di mana tadi juga Hasto menyebut bahwa pada tanggal 10 Juni 2024 lalu Hasto juga turut diperiksa begitu oleh penyidik KPK maupun juga dari Kusnadi yang juga turut diperiksa dalam kasus serupa begitu, di mana Hasto menyebut bahwa pada pemeriksaan tersebut ini merupakan adalah kedok belaka begitu, karena memang dalam pemeriksaan tersebut barang-barang yang dipunyai atau juga dimiliki oleh Hasto maupun juga Kusnadi ini turut dirampas oleh penyidik KPK yang dicurigai terdapat di isinya merupakan maupun juga barang-barang yang disita tersebut mengarah kepada obstruction of justice atau perintangan penyidikan, yang padahal dari Hasto sendiri ini menyebut bahwasanya handphone, salah satu handphone maupun juga data-data lainnya yang turut disita oleh penyidik KPK ini merupakan data-data penting yang menyangkut terkait dengan partai, yaitu partai dari PDI Perjuangan, yang juga tadi juga disebut oleh Hasto Kristianto bahwa menyebut bahwa surat dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum ini tidak sesuai dengan fakta yang terjadi maupun juga fakta yang tersebut ini juga ini kabur dari yang semestinya. Juga tadi juga disebutkan oleh Hasto bahwa dakwaan yang disebutkan oleh jaksa penuntut umum baik itu obstruction of justice maupun juga kasus suap ini dakwaannya tidak cermat dan juga sangat merugikan dari Hasto sendiri, yang tadi juga disebut bahwa fakta-fakta hukum yang ditampilkan dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum ini tidak sesuai dengan keterangan-keterangan saksi yang sudah diminta keterangannya lebih dulu. Dan nantinya juga setelah eksepsi ini nantinya juga akan disampaikan begitu tanggapan eksepsi dari penuntut umum begitu, yang nantinya juga akan segera dibacakan setelah dari eksepsi yang diajukan oleh tim kuasa hukum Hasto Kristianto maupun juga Hasto Kristianto sendiri ini sudah selesai dibacakan. Dan nantinya juga setelah mendengar tanggapan dari penuntut umum, nantinya sidang juga akan dilanjutkan ataupun juga langsung akan dilanjutkan pada hari ini ataupun juga pada di pekan berikutnya begitu, terkait dengan putusan dari majelis hakim. Apakah nantinya majelis hakim ini akan menolak atau mengabulkan dari eksepsi yang diajukan oleh tim kuasa hukum Hasto Kristianto. Kita akan saksikan secara bersama Nata bagaimana hasil dari eksepsi yang diajukan oleh tim kuasa hukum Hasto Kristianto yang saat ini persidangannya masih terus berlangsung. Nata. Baik, terima kasih. Salam Rahmat melaporkan langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Informasi lainnya pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri terus mendalami kasus penyunatan takaran minyak kita yang tidak sesuai dengan label kemasan. Bahkan hingga kini tersangka dalam kasus ini bertambah menjadi 11 orang. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri, Kombes Pol Samsu Arifin di Jakarta Selatan pada Kamis siang. Samsu mengungkapkan pihaknya menerima 12 laporan polisi terkait dengan kasus penyunatan takaran minyak kita. Dari jumlah tersebut, 7 laporan masih dalam tahap penyelidikan. Saat ini, para tersangka diproses di beberapa wilayah yaitu Barreskrim Polri, Polda Jawa Barat, Banten, Gorontalo, dan Jawa Timur. Sebelumnya Polri juga telah menindak salah satu distributor pengemasan minyak kita yaitu PT Arta Eka Global Asia yang berlokasi di Cilodong, Depok, Jawa Barat. Berdasarkan hasil penyelidikan, bahan baku minyak curah dibeli Rp18.100 per kilogram. Namun dalam proses pengemasan ulang, minyak yang seharusnya berisi 1 liter diisi hanya 820 sampai dengan 920 ml.
Pemilik PT Arta Eka Global Asia berinisial AWI telah ditetapkan sebagai tersangka. Minyak kita sampai hari ini sudah ada 12 laporan polisi yang sedang ditangani oleh Polri, kemudian 7 masih dalam tahap penyelidikan dengan jumlah tersangka 11. Ini sudah diproses baik di Barreskrim, Polda Jawa Barat, Banten, Gorontalo dan Jawa Timur. Itu perkembangan untuk penanganan kasus minyak kita. Kementerian Ketenagaan Kerja terus memastikan pemenuhan hak-hak pekerja yang terdampak akibat pilotnya perusahaan tekstil Sritex. Pengajuan jaminan kehilangan pekerjaan dan jaminan hari tua para mantan pekerja Sritex bisa terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan terus memastikan pemenuhan hak-hak pekerja yang terdampak akibat pilotnya Sritex Group. Saat melakukan kunjungan langsung ke PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex, Menteri Ketenagakerjaan Yassi Erli memastikan seluruh hak mantan pekerja Sritex seperti pengajuan jaminan kehilangan pekerjaan dan jaminan hari tua bisa terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. Yassi Erli juga memastikan seluruh proses berjalan dengan baik dan kondusif berkat kerjasama antar berbagai pihak, termasuk serikat pekerja dan serikat buruh. Saya sangat mengapresiasi semua pihak yang telah bergerak cepat membantu bagaimana ex-pekerja Sritex Group terutama dalam proses klaim jaminan hari tua atau JHT, jaminan kehilangan pekerjaan JKP, dan jaminan kesehatan. Dan alhamdulillah progresnya sudah hampir mendekati 100% tadi. PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex resmi berhenti beroperasi pada 1 Maret 2025 setelah dinyatakan pilot oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang pada Oktober 2024. Akibatnya lebih dari 10.000 karyawan terkena PHK. Setelah sempat turun ke jalan dan melakukan aksi serentak memastikan aplikasi menuntut aturan tunjangan hari raya, akhirnya para pengemudi dan kurir online mendapatkan kepastian. Pemerintah menetapkan bonus hari raya sebesar 20% dari total pendapatan bersih bulanan dalam 12 bulan dengan persyaratan aktif dalam 1 tahun terakhir. Didampingi Menteri Ketenagakerjaan Yassi Erli, CEO Gojek Patrick Waluyo, dan CEO Grab Antoni Tan, serta sejumlah perwakilan pengemudi ojek online. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan keputusan mengenai tunjangan hari raya untuk karyawan swasta, BUMN, dan BUMD. Prabowo menyebut THR paling lambat harus dibagikan 7 hari sebelum hari raya. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga mengumumkan soal bonus hari raya bagi pengemudi dan kurir online. Untuk itu, pemerintah menghimbau kepada seluruh perusahaan layanan angkutan berbasis aplikasi untuk memberi bonus hari raya kepada pengemudi dan kurir online dalam bentuk uang tunai dengan mempertimbangkan keaktifan kerja. Untuk besaran dan mekanisme pemberian bonus hari raya ini kita serahkan dengan nanti akan dirundingkan dan akan disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan melalui surat edaran. Terkait pemberian bonus hari raya bagi pengemudi ojek online dan kurir online, pemerintah menetapkan sebesar 20% dari total pendapatan bersih bulanan dalam 12 bulan. Dengan persyaratan aktif dalam 1 tahun terakhir. Sedangkan bagi mereka yang tidak memenuhi syarat, bonus hari raya diberikan sesuai dengan kemampuan aplikator masing-masing. Bagi pengemudi dan kurir online yang produktif dan berkinerja baik, bonus hari raya keagamaan diberikan secara proporsional sesuai kinerja dalam bentuk uang tunai dengan perhitungan sebesar 20% dari rata-rata pendapatan bersih bulanan selama 12 bulan terakhir. Bagi pengemudi dan kurir online di luar kategori seperti yang dimaksudkan pada huruf A di atas, diberikan bonus hari raya keagamaan sesuai kemampuan perusahaan aplikasi.
Sebelumnya, para pengemudi ojek online yang tergabung dalam Serikat Pekerja Angkutan Indonesia menggelar demo di depan Kementerian Ketenagakerjaan menuntut THR. Pengemudi ojol dari berbagai platform melakukan offbid atau mematikan aplikasi secara serentak guna mendesak Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan aturan yang mewajibkan pemilik platform transportasi daring maupun kurir memberikan tunjangan hari raya kepada mitra pengemudi. Pasalnya pemberian THR bagi pengemudi ojol terbentur dengan aturan PKWTT. Pengemudi online dianggap tidak wajib mendapat THR lantaran hubungan kerjanya sebatas kemitraan dengan perusahaan aplikasi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya, Nata Arman. Pemirsa, pemudik mulai memadati stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Mereka memilih mudik lebih awal untuk menghindari kepadatan saat puncak arus mudik Lebaran. Stasiun Pasar Senen, Jakarta mulai terjadi antrian penumpang yang akan berangkat ke berbagai daerah di Pulau Jawa. Melalui data yang dihimpun dari PT KAI Daop 1 Jakarta periode dimulai sejak hari ini 21 Maret 2025 hingga 11 April 2025 telah disediakan 1.858 perjalanan kereta api jarak jauh, termasuk kereta api tambahan dari 2 stasiun, yakni Stasiun Gambir dan Stasiun Pasar Senen. Hingga saat ini terdapat 59% tiket perjalanan KAJJ yang terjual, atau 600.000 tiket terjual dari total 1 juta ketersediaan tiket yang diperjualbelikan untuk periode Lebaran 2025. Diprediksi puncak lonjakan arus mudik Lebaran di Stasiun Pasar Senen 30 Maret hingga 1 April 2025 dengan keberangkatan 25.000 penumpang per hari. Lebih awal. Nunggu anak libur 6 orang. Sama pamannya, bibinya gitu, ponakan. Hamin 1 bulan sih Kak. Balik ke Jakarta, iya besok tanggal 12. Dan udah pesan juga? Udah. Dari jauh-jauh hari? Iya, hamin sebulan juga. Mau mudik ke Pati. Lebih enak aja sih kalau nggak mepet-mepet, jadi nggak terlalu padat. Adapun beberapa rute favorit pemudik setiap tahunnya, yakni Yogyakarta, Surabaya, Malang, Solo, Semarang, dan Bandung. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Dedi Rudi, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan mudik Lebaran lebih awal di Stasiun Pasar Senen, Jakarta sudah terhubung dengan rekan kami Dilami Aulia di sana. Baik, selamat siang Dilami, apakah sudah terlihat pemudik yang akan pulang kampung ke halamannya? Silakan. Ya, selamat siang Nata dan juga pemirsa. Memang ini sejumlah pemudik memilih untuk mudik lebih awal untuk merayakan Lebaran 2025. Kalau untuk jadwal terdekat ini kiranya ada di jam 11 dan jam 12 ada menuju ke Surabaya dan juga Jombang. Nah, kalau untuk hari ini tadi dari Humas PT KAI Daop 1 ungkapkan bahwa keberangkatan dari Stasiun Pasar Senen ini ada kiranya 24.000 penumpang yang akan berpergian ke sejumlah kota di Pulau Jawa, Nata dan juga pemirsa. Dan untuk tiket ketersediaan okupansinya dari periode 21 Maret hingga ke 11 April 2025 ini ada kiranya 1 juta tiket dan sudah terjual kiranya ada 600.000 tiket. Nata dan juga pemirsa, ini artinya memang antusiasme dan juga keinginan dari masyarakat untuk mudik dan merayakan Lebaran di kampung halaman masing-masing ini sangatlah terasa. Nah, kita juga ingin melihat dan juga bertanya begitu ya kepada masyarakat yang mengapa sih memudik lebih awal begitu Nata. Dan kita sudah bersama salah satu pemudik Nata. Halo, dengan Kak siapa? Ogi. Oke, Kak Ogi, ini mau mudik kemana? Jam berapa? Oh, aku mau ke Tegal sama kereta jam 12. Oke, ini berarti kenapa memilih untuk mudik lebih awal? Karena untuk menghindari penumpukan pemudik, terus juga karena kereta untuk mendekati ke Lebaran sudah habis. Ini kalau untuk pemesanannya dari kapan sih Kak? Aku pesen tiket dari tanggal 2, kebetulan jauh-jauh hari. Ya. Oke.
Boleh diperlihatkan mungkin apa saja nih Kak perbekalan yang akan dibawa begitu, ini kan pasti lama begitu ya di Tegal ya. Apa saja Kak yang dibawa? Aku ada baju biasa untuk lebaran keluarga di rumah, terus ada oleh-oleh makanan juga untuk orang rumah, gitu aja sih. Oke, dan mungkin terakhir kembali ke Jakartanya kapan dan tanggal berapa? Untuk balik ke Jakarta aku tanggal 2, karena tanggal 4 udah mulai masuk kerja kan. Terima kasih Kakak, semoga perjalanan lancar selalu ya. Dan Nata dan juga pemirsa, memang sejumlah kota begitu ya ini jadi destinasi favorit. Kalau untuk di stasiun Pasar Senen, untuk favoritnya ada di Surabaya, kemudian juga ada di kawasan Yogyakarta. Dan Nata dan pemirsa, bagi Anda yang akan mudik ini hendaknya selalu membawa obat-obatan pribadi dan juga perbekalan, karena tentu semakin menjelang periode tanggal 30 hingga 31 Maret ini tentunya akan semakin tinggi lonjakan dari penumpang terutama di stasiun Pasar Senen. Nata. Baik, terima kasih Dilami Aulia melaporkan langsung dari kawasan stasiun Pasar Senen Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Pemirsa, kerusakan di Dermaga 6 membuat ratusan truk yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera mengantri hingga berjam-jam di Pelabuhan Merak, Banten. Ribuan penumpang kapal feri juga mulai antri karena memilih mudik lebih awal untuk menghindari kepadatan. Kondisi Pelabuhan Merak, Banten pada Kamis pagi terlihat antrean truk ekspedisi yang akan masuk ke lambung kapal. Mereka mengaku antre lebih dari 7 jam, yakni sejak Rabu malam pukul 11 hingga pagi tadi belum juga bisa diberangkatkan. Kerusakan di Dermaga 6 Pelabuhan Merak berdampak terhadap tersendatnya akses lalu lintas jalan menuju lambung kapal. Antri mau ke kapal nih? Iya. Dari jam berapa tadi Mas? Dari jam 11 malam? Iya. Ini belum berangkat juga? Belum. Sekarang jam 5-an ya? Iya, lewat. Ini ada informasi yang kenapa gitu? Nggak ada. Cuma macet aja. Hingga saat ini pihak PT ASDP Pelabuhan Merak masih terus berupaya mengganti material yang rusak akibat tabrakan kapal Portlink saat akan bersandar ke dermaga beberapa hari yang lalu. Kejadian tersebut membuat jalur masuk truk ke dalam kapal menjadi terganggu. Sementara itu, ribuan kendaraan pribadi mulai memadati Pelabuhan Merak, Banten. Seperti yang terlihat di kantong parkir dermaga eksekutif ini. Penumpang tujuan Pulau Sumatera tengah menunggu kapal feri yang akan membawa mereka menyeberangi Selat Sunda. Para penumpang memilih mudik lebih awal agar bisa cepat sampai ke kampung halaman. Mereka juga memilih mudik lebih awal agar tidak terjebak kemacetan. Jadi mau kemana ini Mas? Mau ke Solok, Sumatera Barat. Sama keluarga ini? Iya betul, sama anak istri. Ini sempat antri nggak tadi Bang? Kalau antri sih alhamdulillah lancar sih Pak. Nah ini di eksekutif sempat ada tahu kabar nggak kemarin ada kerusakan di Dermaga 6 itu? Oh sempat ada kabar. Diprediksi jumlah penumpang kapal akan membludak di hari-hari menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sementara penyeberangan lintas Selat Bali kian padat, ratusan penumpang kapal feri dari dan juga menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur terus mengalir. Kendaraan dari Bali dominasi warga pendatang yang hendak pulang kampung ke Pulau Jawa. Ratusan penumpang kapal feri dari Pelabuhan Gilimanuk, Bali terus mengalir melalui 8 dermaga di Pelabuhan ASDP dan Pelabuhan LCM Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Penumpang kapal ini merupakan warga pendatang yang bekerja di Bali dan melakukan perjalanan pulang kampung halaman di Pulau Jawa. Sementara kendaraan dari Pelabuhan Ketapang menuju Pelabuhan Gilimanuk didominasi bus dan juga travel dalam keadaan kosong. Kepadatan di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, Banyuwangi meningkat terlebih libur Tahun Baru Saka 1947 atau Hari Raya Nyepi di Bali dan berdekatan dengan Hari Raya Idul Fitri. Guna kelancaran penyeberangan, pihak pelabuhan menyiapkan 54 armada kapal feri. Sementara itu pemirsa, pengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta memprediksi pergerakan penumpang yang melakukan mudik pada moda transportasi udara pada periode Lebaran mencapai 3,6 juta orang, baik yang bepergian untuk pulang kampung maupun pergi berlibur.
Bandara Internasional Soekarno-Hatta tentunya akan kembali sibuk melayani pengguna jasa pada saat angkutan Lebaran tahun ini. Pengelola memprediksi nantinya akan ada sebanyak 3,6 juta penumpang yang akan melakukan perjalanannya menggunakan transportasi udara melalui Bandara Soekarno-Hatta untuk berpergian ke kampung halaman maupun berlibur di periode angkutan Lebaran tahun 2025. Angka ini naik sekitar 7% dari tahun sebelumnya. Jumlah penerbangan pesawat juga mengalami peningkatan, yakni 24.136 penerbangan atau naik hampir 5% dibandingkan dengan tahun lalu. Rute favorit domestik yakni tujuan Denpasar, Kuala Namu, Surabaya. Sementara untuk rute internasional tujuan Singapura, Malaysia, dan juga Jeddah. Untuk puncak arus mudik diprediksi terjadi pada 27 sampai dengan 28 Maret mendatang dengan pergerakan penumpang mencapai 190.000 orang. Untuk Bandara Soekarno-Hatta di periode angkutan Lebaran kami proyeksikan kira-kira sejumlah 3,6 juta lebih penumpang yang akan melalui Bandara Soekarno-Hatta atau itu naik sekitar 7% dari tahun lalu. Nah, pergerakan pesawat mencapai 24.136 atau menyumbangkan sekitar 4,8%. Sementara itu lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama jelang arus mudik Lebaran tahun 2025 terpantau ramai lancar baik kendaraan dari arah Jakarta menuju ke Palimanan maupun sebaliknya. Ruas jalan di gerbang tol Cikampek Utama dari arah Jakarta menuju arah Palimanan terpantau kondusif. Kendaraan yang melintas didominasi oleh mobil pribadi dan sejumlah bus antar kota juga beberapa kendaraan bermuatan besar. Begitu pula untuk arah sebaliknya, arus kendaraan dari arah tol Palimanan menuju Jakarta masih terpantau lancar. Diprediksi oleh pihak Jasa Marga, puncak arus mudik Lebaran akan terjadi pada 28 Maret 2025. Namun untuk arus balik diprediksi pada 6 April 2025. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan arus mudik Lebaran lebih awal di kawasan Cikatama, Jawa Barat sudah terhubung dengan rekan kami Henry Aprila. Baik, selamat siang Henry. Bagaimana situasi di gerbang tol Cikatama pada hari ini? Apakah sudah mulai terlihat adanya kendaraan para pemudik? Silakan. Ya baik, selamat siang Nata dan juga pemirsa. Kalau untuk situasi arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama, ini jelang arus mudik Lebaran 2025 terpantau sejak tadi pagi sampai dengan siang hari ini masih dikatakan normal ataupun belum adanya kepadatan kendaraan yang terjadi. Baik itu dari arah Jakarta menuju ke Palimanan untuk para pengendara yang hendak mudik meninggalkan Jakarta, maupun dari arah sebaliknya dari arah Palimanan menuju ke Jakarta ini untuk masuk ke kawasan Jakarta. Kemudian juga informasi yang kami terima dari pihak Jasa Marga ini bahwa untuk puncak arus mudik memang diprediksi pada tanggal 28 Maret 2025. Namun kalau untuk arus balik ini juga akan diprediksi pada tanggal 6 April 2025. Nah, ada juga 4 titik gerbang tol yang nantinya akan menjadi titik kepadatan kendaraan. Salah satunya adalah gerbang tol Cikampek Utama, kemudian ada gerbang tol Kalihurip Utama, kemudian ada gerbang tol Ciawi, dan selanjutnya yakni ada gerbang tol Cikupa yang nantinya akan menjadi titik-titik kepadatan kendaraan pada arus mudik Lebaran 2025. Nata dan juga pemirsa, untuk jam operasional atau waktu favorit yang biasa menjadi waktu titik kepadatan kendaraan untuk masyarakat yang hendak melakukan arus mudik di tahun 2025 ini, salah satunya ada di jam pukul, maksud kami di pukul 7 sampai dengan pukul 10 pagi hari waktu Indonesia Barat. Ini keberangkatan setelah sahur. Nah, kemudian juga untuk keberangkatan di malam harinya ya ini di pukul 21.00 sampai dengan 23.00 atau pukul 9 sampai dengan pukul 11 malam waktu Indonesia Barat, keberangkatan setelah berbuka puasa. Ini menjadi titik-titik waktu favorit untuk masyarakat yang biasanya jika kita berkaca kembali ke tahun 2024 itu waktu-waktu yang tadi kami sempat sebutkan menjadi waktu-waktu kepadatan kendaraan yang terjadi baik itu arus mudik maupun arus balik di tahun 2024 kemarin. Kemudian juga ada pun informasi yang kami terima di pukul 8 terakhir kami mendapatkan informasinya di ruas gerbang tol Cikampek Utama, kendaraan yang masuk dari arah Jakarta menuju ke Palimanan ini melintas sebanyak 4.000. Maksud kami ada 4.200 kendaraan, kemudian untuk arah sebaliknya dari Palimanan menuju ke Jakarta ini ada 3.900 kendaraan.
Nata, kalau kami lihat juga untuk saat ini kendaraan yang didominasi dari arah Palimanan menuju ke Jakarta maupun arah sebaliknya memang didominasi oleh kendaraan-kendaraan pribadi dan juga kendaraan transportasi umum lintas provinsi yang melintas sejak tadi pagi sampai dengan siang hari ini. Namun kalau di arah Palimanan menuju ke Jakarta yang memang ini masih didominasi oleh truk-truk bermuatan besar yang kami lihat juga ini sedang terjadi kepadatan kendaraan dari arah Palimanan menuju ke Jakarta. Kemudian juga informasi yang kami terima dari pihak kepolisian yang bekerja sama dengan pihak Jasa Marga bahwa jika nantinya terjadi kepadatan kendaraan di arah Jakarta menuju ke Palimanan maupun di arah sebaliknya akan diterapkan rekayasa lalu lintas seperti halnya ganjil genap, kemudian juga one way, bahkan sistem kontraflow ataupun nantinya juga diterapkan jika nantinya terjadi kepadatan kendaraan dari kedua arah yang tadi kami sempat sebutkan. Kemudian juga Nata, ada pun himbauan yang disampaikan dari pihak Jasa Marga dan juga pihak kepolisian ini untuk para pemudik yang hendak melakukan keberangkatan lebih awal untuk memperhatikan kembali kondisi fisik secara prima, kondisi kendaraan juga secara baik, dan yang terpenting adalah tetap memperhatikan saldo etal tercukupi agar tidak terjadi ketersendatan kendaraan saat puncak arus mudik di tahun 2025 nanti. Kemudian juga tidak berhenti di ruas jalan dan tentunya bisa beristirahat di rest area terdekat, dan yang terpenting adalah tetap memperhatikan cuaca dan tetap berhati-hati dalam berkendara di momen arus mudik di Lebaran 2025. Nata. Baik, terima kasih informasinya Henry Aprila melaporkan langsung dari kawasan Gerbang Tol Cikatama, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Pemirsa, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memprediksi pemudik yang akan menggunakan kendaraan listrik diprediksi naik 5 kali lipat atau mencapai 21.570 kendaraan. Bahkan pihaknya bersama dengan PLN menyiapkan sekitar 3.600 SPKLU, di mana 1.000 diantaranya berada di sepanjang jalur mudik. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yulio Tanjung memprediksi pengguna kendaraan listrik selama periode mudik Lebaran 2025 meningkat 5 kali lipat lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Yuliot menyebutkan kendaraan listrik diprediksi mencapai 21.570 kendaraan dari tahun sebelumnya yang sebanyak 4.314 kendaraan. Dengan prediksi yang besar, pihaknya bersama PLN menyiapkan sekitar 3.600 stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU, di mana 1.000 diantaranya berada di sepanjang jalur mudik, yakni di rest area sepanjang jalan tol Trans Jawa dan Trans Sumatera. Jumlah kendaraan listrik yang ada itu justru dilihat dari sisi penjualan terjadi peningkatan lebih dari 5 kali. Jadi untuk ini kita juga memperkirakan untuk arus mudik yang menggunakan kendaraan listrik itu justru terjadi peningkatan lebih dari 5 kali. Jadi dari PLN sendiri sudah menyiapkan SKPLU totalnya seluruh Indonesia adalah 3.600, di mana 1.000 SKPLU itu berada di jalur mudik. Jadi untuk kesiapan untuk dari sisi teknis, apakah dicolokkan segala macam, jadi secara teknis itu justru sudah menyesuaikan dengan standar kendaraan listrik yang ada. Seperti diketahui, SPKLU yang ada di tanah air tersebar di 2.400 titik di seluruh Indonesia, terdiri dari seluruh pulau besar hingga Papua. Sedangkan untuk SPKLU yang khusus berada di jalur mudik Trans Jawa dan Trans Sumatera mencapai 1.000 unit yang tersebar di 615 lokasi strategis yang beroperasi 24 jam. Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri, dan kita akan bergabung dengan Brigadir Teslinda di studio NTMC Polri. Baik, selamat siang Brigadir Teslinda, silakan dengan laporan Anda. Ya baik, terima kasih dan pemirsa, bagi Anda yang akan melaksanakan perjalanan mudik lebih awal, kami akan mengajak Anda melihat kondisi arus lalu lintas terkini
dari beberapa ruas jalan yang akan menuju ke selatan maupun utara Pulau Jawa. Kita mulai dari kawasan yang pertama, kilometer 13.200 Bekasi Barat. Dari pantauan CCTV kami, sampai saat ini arus lalu lintas dari arah Cikampek yang akan mengarah ke Jakarta maupun di arah sebaliknya. Jakarta yang akan mengarah ke Cikampek masih dalam keadaan ramai lancar, di mana bisa kita lihat dominasi kendaraan pada siang hari ini lebih didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan juga kendaraan angkutan barang. Kita tinggalkan kilometer 13.200, selanjutnya kita beralih ke kawasan kilometer 47.300 Karawang Barat. Arus lalu lintas dari arah Cikampek yang akan mengarah ke Jakarta pada siang hari ini dalam keadaan ramai lancar. Di arah sebaliknya, Jakarta yang akan mengarah ke Cikampek dalam keadaan ramai lancar juga. Di mana sampai saat ini arus lalu lintas masih lancar, namun kami harapkan bagi para pengguna jalan untuk tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan pemirsa, selanjutnya kita pantau dari Simpang Jomin Cikampek. Arus lalu lintas dari arah Cirebon yang akan mengarah ke Purwakarta ataupun Cikampek saat ini dalam keadaan ramai lancar, dan dari arah Karawang yang akan mengarah ke Cirebon dalam keadaan ramai lancar dengan dominasi kendaraan roda 2 maupun ada pula kendaraan angkutan umum yang menaikkan dan menurunkan penumpang di kawasan ini. Perlu diantisipasi bagi para pengguna jalan yang akan melintas di kawasan ini. Dan yang terakhir kita pantau dari Cikopo, Jawa Barat. Arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke Paliaman saat ini dalam keadaan ramai lancar. Di arah sebaliknya, Paliaman yang akan mengarah ke Jakarta juga dalam keadaan ramai lancar. Terlihat di sana juga terdapat bus-bus antar kota yang parkir di median jalan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Untuk itu penting sekali kami himbau bagi para pengguna jalan untuk menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan. Dan kami juga menginformasikan dalam rangka pengamanan mudik Lebaran 2025 kepada seluruh pengusaha dan pengemudi angkutan barang. Kami harapkan Anda dapat mengikuti aturan pembatasan kendaraan sumbu 3 yang akan mulai dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2025. Pembatasan ini dimaksud untuk memperlancar duta-duta mudik pulang ke kampung halaman. Hal ini demi terciptanya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Untuk itu kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Mudik aman, keluarga nyaman. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan langsung dari Studio TMC Polri. Nata, kembali ke Anda, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Sementara pelatih Timnas Indonesia periode 2019-2024 Sinteyong turut menyaksikan pertandingan Australia melawan Indonesia dalam acara nonton bareng yang digelar di kawasan Semanggi, Jakarta. Usai menyaksikan nonton bareng laga Australia melawan Indonesia, Sinteyong menganalisis kekalahan skuad Garuda. Pelatih asal Korea Selatan itu menilai bahwa Timnas Indonesia tidak punya banyak waktu untuk berlatih menghadapi Australia. Minimnya persiapan yang dilakukan Timnas Indonesia di bawah Patrick Kluivert membuat skuad Garuda pada akhirnya gagal meraih poin di markas Australia. 우리 선수들이 호주까지 가서 열심히 최선을 다한 것 같아. 앞에서 선수들이 전방 압박돼가고 최선을 다했지만 시간이 부족해서 세트피스의 맨투맨 이걸 놓치는 게 결정적으로 지지 않았나 생각하고 있다. 안타까운 점이지. 사실은 세트피스에서 골을 안 먹어도 될 것을 이제 골 먹으면서 우리가 대량 실점했는데 아마도 클루베트 감독이 시간이 부족해서 그런 세트피스 훈련을 못하지 않았나 생각이 들고 결정적인 순간에 우리가 골을 넣었으면 분위기가 반전됐을 텐데 그런 부분이 좀 아쉬워서 아쉬운 포인트는 했는 부분인데 내가 볼 때는 그냥 시간이 좀 부족했다 그런 느낌이 들었다고. 그러니까 그것이 바로 이제 시간이 부족하다 보니까 조준력도 부족했고 또 바로 모여서 세트피스 훈련이나 이런 거 할 수 있는 시간이 없다 보니까 호주한테